Demikianlah pembacaan surah Yasin, tahlil zikir dan doa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Syafi'i. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita bacakan pada saat ini, mudah-mudahan pahalanya disampaikan untuk almarhum almarhumah, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kuliah subuh kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada saat ini kami menghimbau mohon kerjasamanya kepada para jamaah yang mungkin sampai saat ini belum mengembalikan formulir yang sudah disebar, yang sudah diberikan. Mohon pada saat ini agar dikembalikan dan diisi ya, karena ini penting untuk data buat kuliah subuh Rabu pagi ya. Sekali lagi saya menghimbau pada para jamaah yang belum mengembalikan formulir ya, mohon untuk dikembalikan kepada pengurus kuliah subuh Rabu pagi, diantaranya kepada Bapak Haji Nur atau Bapak Haji Makmun ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan masih ada waktu kurang lebih 15 menit kita gunakan untuk sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ghazali Haji Royani. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya atas nama pengurus Masjid Jami Baitur Rahman beserta seluruh pengurus yang lain dalam hal ini mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas ketempatannya Masjid Jami Baitur Rahman ini untuk melaksanakan kuliah subuh yang dihadiri oleh para jamaah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh para guru-guru kita menjadi bekal dan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, yang bisa kita praktekkan dan bisa kita jalani untuk sehari-harinya. Selanjutnya kami mohon maaf bila ada hal-hal dalam penerimaan atau tempat baik konsumsi yang sekiranya kurang berkenan. Kami berharap mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu saya rasa sebagai sambutan tuan rumah tidak lain, tidak lebih dan tidak kurang selain mengucapkan, kan memang merasakan ini masih banyak kurang-kurang yang harus kami benahi, dan jika ada hal-hal yang memang tidak pantasnya atau dalam kalimat saya itu mencapai ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya maafkan karena kesempurnaan Allah dan segala hal yang hanya ada pada diri saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pejuang kuliah subuh Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di Masjid Jami Baitur Rahman dalam rangka kuliah subuh Rabu pagi. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya.
Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhirat nanti mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena memang kalau boleh seborobok waktunya sangat singkat ya. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Haji Hasan Fahmi LC. Kepada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin bapak-bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang saya hormati segenap para asatidah, di antaranya Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Kamaluddin, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Haji Ma'mun, Ustaz Mursyidin, Ustaz Muhammad Selengseng, siapa Selengseng? Ustaz Mastura Salim, paman saya Ustaz Abdul Razak ya. Paman ya. Ustaz apa lagi ini? Kayak masker jadi nggak ketahuan gitu. Ustaz Saladin, dah pakai lagi ngawe dah. Ya. Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Dadang, ya. Ustaz Khatib, dan semuanya nih kalau disebutin seperempat jam bisa. Ya. Para orang tua kita, di antaranya Ketua Kuliah Subuh Rabu, Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Madani, Bapak Haji Haryono, Bapak Haji Murtani, ya, Bapak Haji Syafi'i Qarib, Bapak Haji Abdullah, dan banyak para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati hadirin jamaah sekalian yang insya Allah pada pagi hari ini terus kita melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya yang diwajibkan bagi kita dari fardu yang wajib juga yang sunnah-sunnah kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk kita senantiasa melakukan beraktivitas, aktivitas yang tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Ketika meninggal maka berhentilah ibadah kita. Sehingga kata Nabi di dalam hadisnya, al-mautu rahatun lil mu'min. Al-maut, kematian, adalah rahah. Rahah apa? Istirahat. Kematian adalah istirahat bagi seorang yang beriman. Orang beriman dia capek luar biasa ibadah, salatnya, ngajinya, silaturahimnya, sedekahnya, kebaikannya, akhlaknya.
Semua yang dia lakukan nggak berhenti-berhenti, rumah tangganya, urusan dengan tetangganya, masyarakatnya, penuh dia lakukan dengan kesabaran tuh. Ya. Jadi sabar, memang sabar itu berat. Makanya begitu orang beriman dia meninggal dunia, dia sabar hidupnya, maka selesailah. Allah kasih dia istirahat. Gimana istirahatnya? Total udah. Total udah. Dengan apa? Dengan mati. Al-maut rahatun lil mu'min. Kematian adalah rahah, istirahat bagi orang yang beriman. Istirahat, Pak. Ini bapak-bapak mau istirahat ya? Tahu dulu Ustaz, istirahat apaan gitu ya? Waktu kita sekolah, kata orang Mampang sekolah gitu. Kalau lagi bel keluar main, nah dulu keluar main namanya begitu ya. Sekarang istirahat. Orang dulu keluar main, keluar main dah sono gitu. Iya kan? Begitu bel keluar main, keluarlah buru-buru. Kang jajanan dan ngambrak banget tuh. Girang nggak tuh lagi istirahat? Kayak apa itu girangnya kita semua waktu sekolah? Maka nanti satu saat kita akan diistirahatkan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Pasti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ketika berbicara kematian, yang kita minta adalah insya Allah matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika berbicara kematian, maka persiapan yang kita siapin. Itu yang Nabi jawab ketika ditanya oleh seorang rajulun minal ansar, ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah, orang mukmin yang gimana ya Rasul? Yang paling cerdas, yang pinter, yang pikirannya panjang. Itulah kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Nabi jawab, yang pertama orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Bagaimana cara mengingat mati? Nih begini nih. Ngaji ini namanya ingat mati. Maka berarti yang nggak pernah ngaji nggak apa itu? Mati. Padahal dia bakal mati, belagu banget kayak nggak mau ngaji. Yang kedua kata Nabi apa? Wa ahsanuhum lima ba'dal maut isti'dadan. Dan orang yang paling bagus persiapannya untuk dia bawa setelah mati. Jadi persiapan itu bekal. Bekal itu apa? Bukan banyak doang tapi bagus. Bekal bukan banyak doang, banyak banget bekalnya. Kayak apa itu? Tapi ada riya di dalamnya. Tahu riya? Pengen dilihat sama orang. Banyak kebaikannya, bahkan masyarakat kenal, tapi pengen sum'ah, apa? Pengen disebut kebaikan-kebaikannya. Hilangkan itu. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ada, tapi sebaik-baiknya orang yang buat salah, ada dosanya, dia istighfar, beres lagi udah. Niat-niat kita yang mungkin kadang belok macam-macam, astagfirullahaladzim. Maka penting kita terus minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang terus mengarahkan kita. Ngajinya kita diarahin sama Allah, sedekahnya kita diarahin sama Allah. Kemudian silaturahminya kita diarahin sama Allah. Salat kita diarahkan, semuanya diluruskan dan dilempengin niatnya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa bimbingan Allah? Hidayah. Maka tadi kita baca doa hidayah dimasukkan oleh Nabi di dalam doa qunut. Al-qunut lughatan ad-du'a. Doa qunut. Jadi orang lagi qunut itu berdoa. Apa doanya yang pertama? Hafal gak? Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina ay dullana ila tariq allati tusilu ilaik. Dullana, ihdina ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, atau tunjukilah kami ya Allah. Tunjukin ya Allah
Tunjukin apaan? Ila tariq, menuju jalan yang bisa menyampaikan dan sampai kepadamu ya Allah. Itu makna hidayah. Kita minta diberikan hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Ini saya mau lempengin dikit, kadang kalimatnya dibaca hanya itu kepanjangan ya. Lafaznya dari Rasulullah SAW haknya pendek, langsung ketemu dal, hadait. Jadi bukan Allahumma hdina fi man hadait, bukan, salah ya. Allahumma hdina fi man hadait, bukan gitu. Tapi gimana? Haknya pendek, langsung ketemu dal. Maknanya saya bilang langsung ketemu, sambung langsung, jangan pakai panjang. Allahumma hdina fi man hadait. Kira-kira bisa gak begitu? Nah, kadang kita masih dengar ya orang-orang dia membaca doa kunutnya ngasik, tahu ngasik, ngikutin lagu Allahumma hdina fi man hadait. Oh, salah kalimatnya, karena ini kita langsung mengikuti Rasulullah SAW. Dia beda dengan kalimat setelahnya ya, wa'afina fi man afait, itu benar panjang. Jadi yang pertama Allahumma hdina fi man, ya Allah berikanlah tunjuk kepada kami, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang bisa menyampaikan kepada ridhamu, syurgamu. Fi man hadait, fi man, fi artinya di, maka dalam syarah doa ini nggak bisa dimasukin artinya fi. Allahumma hdina fi man hadait, tunjukilah kami Allah di dalam orang-orang yang telah kau beri petunjuk, maka nggak pas sehingga diartikan fi bimakna ma'a. Artinya apa? Allahumma hdina fi man hadait ay ma'a man hadaita. Jadi kalau diartikan ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang kau ridhai ma'aman. Jadi fi-nya berarti atau punya makna ma'a. Apa ma'a? Bersama, beserta. Tunjukilah kami ya Allah bersama orang-orang yang telah engkau beri hidayah. Itu maknanya. Allahumma hdina fi man. Kan kita sering baca ini doa ya. Pertanyaannya kita ngerti kagak tuh doa ya. Sebab bahaya ya. Jadi masuk jadi lebih ngeresep lagi. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah tunjukilah kami bersama beserta orang-orang yang telah kau beri petunjuk. Siapa orang yang diberi petunjuk? Jangan lupa 4 golongan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Sebagaimana kau telah berikan petunjuk kepada mereka para nabi, wasiddiqin, as-siddiqin, wasyuhada wassalihin, maka dullani ay ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Tuh, kita minta hidayah di dalam sholat kita, di dalam doa kita. Doa setelah selesai sholat kita minta lagi hidayah, apa? Petunjuk. Sebab orang ketika ada hidayah, petunjuk Allah dalam dirinya, maka masih bisa dibilangin sama gurunya, maka masih bisa dengerin nasihat para ulama, maka masih bisa tersentuh hatinya. Duduk aja dia di majelis ilmu, belum dinasihatin sama gurunya, belum dengar ceramah, belum dengar tentang ilmu, duduk aja di majelis ilmu, maka Allah kasih hidayah. Inilah maka disebut oleh ulama, majelis ilmu adalah majelisnya orang diberikan hidayah. Dan bahkan kata ulama bahwa paling afdalnya silaturrahim adalah bil ilmi, wa afdalu silaturrahim bil ilmi. Paling afdalnya, paling bagusnya orang dikatakan bersilaturahim di mana? Ketemu di majelis ilmu. Jadi bukan nongkrong di pancingan. Lo kagak ada di pancingan, kagak gaul. Wah, salah bukan. Lo nggak nongkrong di pengkolan, nggak gaul, bukan itu. Bergaul, bermasyarakat, bersilaturahim, yang paling bagus adalah di majelis ilmu. Subhanallah. Betul gak? Ini orang ada berapa jumlahnya nih silaturahim? Ada 300 lebih ya misalnya. Siapa yang bisa dalam waktu beberapa menit bersilaturahim dengan 300 orang? Bayangin, pulang dari sini kita mau ke rumah si fulan misalnya, 1 orang silaturahim, nggak jadi-jadi, tapi cukup duduk di majelis ilmu sampai. Maka benar banget kata ulama, afdalu silaturahim bil ilm,
paling bagusnya, paling utamanya orang bersilaturahim adalah ketemu di majelis ilmu. Nah, ini jam berapa ini? Jam berapa? Udah belum? Wah, 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Ya. Sampai mana tadi itu? Nah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala terus ngasih semangat buat kita. Faqul i'malu, faqul ya Rasulullah, wahai Muhammad, i'malu, katakan kepada umatmu. Apaan? I'malu, kerjain dah, beramal soleh. Yang diperintahkan di sini udah pasti beramal soleh. I'malu, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka pasti Allah dan Rasulullah dan orang-orang beriman akan menyaksikan amal-amal soleh kalian. Tapi jangan niat karena manusia, cukup kita kerjain aja. Yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan memberikan balasan kepada kita. Yakin Rasulullah melihat amalan kita. Apalagi duduknya kita di majelis ilmu. Ini majelis yang paling mulia, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan ketika Nabi masuk dalam satu majelis, dalam satu tempat, ada majelis yang di situ sedang baca maulidnya Rasulullah SAW. Jadi dalam satu tempat ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama lagi baca maulid. Kelompok yang pertama ini juga lagi baca qasidah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua sedang menuntut ilmu, belajar tentang fikih, belajar tentang tauhid, belajar tentang hadisnya Rasulullah, belajar tentang arti makna firman Allah dalam tafsir dan berbagai macam ilmu syariat. Apa kata Habib Idrus Al-Habsyi dalam kitabnya? Beliau mengatakan dalam maqalahnya, maka dipastikan ketika Nabi melihat majelis kayak begitu, Nabi lebih memilih duduk di majelis ilmu. Padahal majelis yang tadi lagi ngapain? Baca maulidnya Rasulullah. Beliau lagi disebut tuh, qasidahkan pujian-pujian kepada Nabi, tapi Nabi nggak duduk di majelis maulid, Nabi nggak duduk di majelis qasidah, tapi Nabi lebih memilih duduk di majelis ilmu. Wa hadza majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak perlu bikin pelang majelisnya Rasulullah, nggak perlu. Cukup kita paham inilah sebenar-benarnya majelisnya Rasulullah SAW. Bahkan ketika dibandingkan dengan kesolehan ataupun amal-amal soleh yang lainnya, kalah semuanya. Subhanallah. Sehingga kata Ibnul Mubarak, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin suqah," katanya. Kata Ibnul Mubarak, ini Pak, berbahagialah kita yang suka mengaji kemana aja. Kata beliau apa? Seandainya pahala duduk di majlis ilmu nampak bagi manusia, kelihatan tuh pahala ngaji, karena gede banget pahalanya Pak. Khairun min alfi raqah, kan gitu katanya, kata Nabi dalam hadis yang lain. Lebih baik dari orang yang sholat berapa? Kayak apa itu sholat 1000 rakaat? Begitu besarnya pahala duduk di majelis ilmu. Maka katanya, seandainya pahala duduk di majelis ilmu nampak, kelihatan sama orang, laqtatalu alaihi, pasti mereka akan saling membunuh untuk berebut bisa duduk di majelis ilmu. Seandainya penuh nih, udah penuh banget, nggak bagian didorong orang, kalau perlu dibunuh. Untuk apa? Untuk bisa duduk di majelis ilmu. Saking apa itu besarnya pahala duduk di majelis ilmu. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imarah, sampai orang yang punya jabatan, kekuasaan, pasti dia akan tinggalkan itu kekuasaannya. Wa kullu dhi suqin suqah, orang yang punya bisnis usaha dia tinggal, mendingan dia ngaji. Kenapa? Besarnya pahala duduk di majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan ilmu kita manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ngomongin kematian serem banget emang ya. Ya, soal kematian datanya bagdatan, dadakan ya. Kadang-kadang kita badan kita sehat, tetap mati. Kalau saya belakangan deh ya. Soal anak saya masih kecil-kecil, bini masih muda lagi nih.
Ya, sama-sama kita ucapkan terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi yang baru saja memberikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum penutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk kuliah subuh Rabu depan tanggal 23 Juni 2021, tempatnya di Musola Al-Hidayah, Jalan Melinjo, Jagakarsa, dekat SMA 49. DKM-nya Bapak Ustadz Haji Abdullah. Untuk tahlil Ustadz Zamroni Fahmi, Imam Bapak Kiai Haji Dr. Andes Enjum Jumhanda, dan penceramah Ustadz Haji Kamaluddin SAG. Dan untuk kuliah subuh Ahad gabungan tanggal 20 Juni 2021, tempatnya di Masjid Jami Al-Afiyah, Jalan Sirsak, Komplek Dokter atau samping Puskesmas Jagakarsa. DKM-nya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fikri LC. Ya. Kemudian tarjih kitabnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Enjum Jumhanda, ya. Kemudian untuk kuliah subuh Sabtu Selengsing Sawah di mana, Pak? Nurul Mukhlis, Jalan Lenteng Agung. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, ya. Mudah-mudahan bisa hadir baik di kuliah subuh Rabu, Minggu maupun yang Sabtu. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam ada pembukaan pengajian di Masjid Al-Khair nanti malam. Ya, nanti malam ada pembukaan pengajian taklim di malam Kamis di Masjid Al-Khair. Bapak Ustadz Haji Muhammad Hasim yang mengajar itu guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Hasan Fahmi LC. Kemudian pengumuman yang terakhir, kami mohon kepada para jamaah yang mungkin sampai saat ini belum sempat ngirim formulirnya, ya, atau mungkin ada yang belum kebagian, kayak Bapak Haji Aryono katanya belum dapat, ya, formulir. Ya, kalau memang tidak sempat, kirim aja melalui WA, kan di grup ada tuh, ya. Jadi foto KTP kita foto, dikirim di grup, tulis di situ perwakilan masjid mana, musolah mana, atau perwakilan mandiri saja. Ya, ini penting, Pak, formulir ini, karena kita akan data berapa jumlah jamaah kuliah subuh Rabu pagi. Ya, ini akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dan kemudian untuk kantong hijau, alhamdulillah, walaupun naik ke atas, ya, tempatnya 2.033.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Rabu depan naik lagi jadi 3 juta. Amin. Mudah-mudahan apa yang telah kita sedekahkan, yang kita jariahkan, mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita lebih banyak lagi dan diganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mursyidin. Wa anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allah bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah وبعظمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرت فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.